Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Ulia Putri dari UIN Raden Intan Lampung. Em, saya akan mempresentasikan apa yang telah saya tulis dalam jurnal untuk eh, Conference Internasional IPCIS yang diselenggarakan di Malaysia. Adapun yang saya tulis dalam jurnal penelitian saya yaitu berkaitan tentang ekonomi. Um, Judul yang saya ajukan dalam um, Conference Internasional on Islamic Studies yaitu adalah Application of Modern Monetary Theory in State Economic Recovery Effort from an Islamic Economic Perspective. Kalau di dalam bahasa Indonesiain itu adalah penerapan teori moneter modern dalam upaya pemulihan ekonomi negara perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu adalah pendahuluan dari penelitian saya yaitu uh, situasi pandemi mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak stabil untuk seluruh negara. Banyak sekali negara yang dia mengalami gejolak akibat pandemi, ya kan? Sudah tergambar pada data realisasi pertumbuhan ekonomi negara-negara di Indonesia, di dunia maksudnya, di dunia pada triwulan pertama di tahun 2020, yaitu Tiongkok misalnya sebagai negara yang sudah berhadapan dengan COVID-19 sejak awal tahun, mencetak pertumbuhan ekonomi negatif 6,5% di triwulan 1 di tahun 2020. Nah, apa yang menjadi problematik ekonomi di negara atau di seluruh dunia yang dia berdampak dari COVID-19 itu memicu terjadinya teori-teori baru yang bagaimana cara untuk bisa merecovery atau bagaimana cara untuk bisa memulihkan perekonomian negaranya. Salah satu cara untuk bisa memulihkan perekonomian negara yaitu dengan menggunakan teori dari uh, moneter modern atau MMT, biasa disebut dengan MMT. Ada beberapa negara yang dia sudah menerapkan teori MMT, itu dia berhasil untuk bisa memulihkan perekonomian negaranya. Misalkan ada negara di Jepang, di Tiongkok, ada juga beberapa negara di Eropa. Dia menggunakan konsepan teori MMT. Nah, apa MMT itu sendiri? MMT itu adalah proses printing money atau pencetakan uang yang kita tahu kalau kalau mencetak uang dia mempengaruhi tingkat inflasi di negara karena standar moneter yang digunakan itu standar moneter yang digunakan di negara Indonesia itu adalah standar moneter dari kurs dolar, ya kan. Tentu dia berdampak pada signifikan kenaikan inflasi yang ada di Indonesia kalau dia menerapkan prinsip dari printing money yang sembarangan. Bahkan di Indonesia juga sudah pernah menerapkan sistem printing money atau pencetakan uang yang berlebihan di zamannya Soekarno sehingga dia mengakibatkan negara menjadi minus cadangan devisanya. Seperti itu. Nah,
Adapun metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu adalah eh, metode penelitian yang bersifat kualitatif dan juga eh, kepustakaan atau library research. Nah, nah em, dalam pembahasan dan hasil yang saya dapatkan di dalam jurnal ini, modern monetary theory atau MMT adalah teori ekonomi makro yang berbasis cetak uang atau biasa kita sebut dengan printing money. Teori ini merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter dari suatu negara. Dalam teori ini, negara memiliki kebijakan untuk dapat mencetak uang sendiri untuk keperluan di dalam negeri. Nah, baik itu untuk membayar utang dalam negeri, proyek produktif di dalam negeri, maupun untuk kebutuhan konsumtif dalam negeri. Di sini bank sentral suatu negara menjadi tidak independen karena di bawah otoritas pemerintahan dan dinasionalisasikan. Artinya dia dinasionalisasi atau aset yang dimiliki negara itu semua dinasionalisasi untuk bisa dikelola oleh pemerintah. Nah, basis teori ini adalah teori ekonomi dari John Maynard Keynes. Mereka mengaku sebagai penerus dari pro-Keynesian untuk teori moneter modern ini. MMT berbicara banyak hal tentang ekonomi baru, yaitu ekonomi yang menuntut penganutnya bukan ekonomi biasa alias ekonomi konvensional. MMT adalah sebuah perbedaan besar dari teori ekonomi konvensional yang diakui uh, dan berjalan. Ide besarnya dari konsepan MMT itu adalah pemerintah tidak perlu takut dengan defisit anggaran yang tinggi, ancaman inflasi, stabilitas nilai tukar, hingga pengeluaran besar-besaran untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah juga memainkan perannya dalam mengontrol masalah-masalah ekonomi klasik seperti inflasi karena aset sudah dinasionalisasi, jadi pemerintah memiliki andil untuk bisa mengatur perekonomian negaranya. Nah, cetak uang baru yang digunakan untuk pengeluaran pemerintah ini, menurut MMT, menurut modern moneter teori, dapat menumbuhkan ekonomi hingga kapasitas penuh. Pengeluaran pemerintah dari mencetak uang ini akan memperkaya sektor swasta, menghilangkan pengangguran, membiayai program-program besar seperti keperawatan kesehatan universal, biaya sekolah, hingga kuliah gratis. Nah, teori MMT ini dia memiliki salah satu dampak yang signifikan untuk kemajuan suatu bangsa. Dia lebih bisa mengembangkan UMKM di suatu bangsa itu karena pemerintah punya andil untuk bisa mengatur perekonomiannya sendiri. Nah, beberapa negara yang sudah menerapkan teori MMT ini adalah Amerika. Amerika merupakan salah satu negara yang dapat membuktikan bahwa mencetak uang tidak menyebabkan inflasi. Di tahun 1933, pada saat itu Presiden Amerika Serikat berhasil menyelesaikan masalah ekonomi ketika Amerika mengalami depresi berat dengan melakukan program pencetakan uang berbasis proyek. Nah, jadi terjadinya inflasi di Indonesia. Indonesia juga pernah menerapkan ini, tapi dia mempengaruhi inflasi. Dia terjadi inflasi. Nah, apa yang mempengaruhi inflasi dan perbedaan dari konsepan printing money di Amerika tahun 33 dengan apa yang terjadi di Indonesia di zaman Orde Lama, yaitu adalah eh, terjadinya inflasi di Indonesia salah satu penyebabnya karena jumlah barang yang tetap ketika kebijakan pencetakan uang.
diterapkan. Dalam sisi produksi, situasi ekonomi Indonesia saat itu sedang tidak aktif. Pada dasarnya, MMT itu setuju jika jumlah uang yang beredar lebih besar dari jumlah output, maka akan terjadi inflasi. Atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar harus seimbang dengan output. Teori moneter modern menawarkan bahwa setiap pencetakan uang harus berbasis proyek atau menyediakan pekerjaan yang didanai oleh pemerintah agar uang yang beredar tetap bisa stabil sehingga tidak terjadi inflasi di negara. Konsepan dari teori MMT ini dalam ekonomi Islam, eh, di dalam ekonomi Islam, konsepan MMT telah sesuai dengan fungsi uang pada syariat Islam, bahwa uang itu adalah suatu yang digunakan manusia sebagai standar harga, alat transaksi pertukaran, dan alat penyimpanan. Maka dari itu, konsep MMT tidak akan menimbulkan inflasi karena sesuai dengan teori fungsi uang dalam Islam. Uang merupakan alat tukar, bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Seperti itu. Kesimpulan dari penelitian saya yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam ekonomi konvensional tentunya. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah bukan kapital. Dengan sistem uang fiat saat ini yang diterapkan, seperti uang fiat saat ini yang diterapkan. MMT berasumsi pemerintah bisa mencetak uang sebanyak yang mereka butuhkan untuk mendorong ekonomi tumbuh. Sektor UMKM berkembang, bahkan untung terdistorsi dan penyediaan pekerjaan terpenuhi. Sistem uang fiat memungkinkan pemerintah mengontrol uang mereka sendiri. Nah, modern monetary theory atau teori MMT adalah teori ekonomi makro yang berbasis cetak uang seperti itu. Oke, sekian apa yang menjadi pendiskusian, apa yang bisa saya presentasikan dari penelitian saya pada hari ini. Pada malam ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.